Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana ilmu geografi digunakan untuk memahami bencana alam dan bagaimana kita bisa mengurangi dampaknya melalui mitigasi. Yuk kita bahas. Yang pertama kita akan membahas apa itu bencana alam. Bencana alam sendiri adalah kejadian yang berasal dari alam dan dapat merusak lingkungan serta kehidupan manusia. Contohnya seperti gempa, banjir, longsor, tsunami, kekeringan, dan lain-lain. Poin berikutnya yaitu peran geografi dalam bencana. Geografi sangat penting karena membantu kita untuk memahami kondisi wilayah seperti tanah, bentuk muka bumi, serta iklim. Dari peta dan data geografi, kita bisa tahu daerah mana yang rawan bencana seperti gempa, banjir, longsor, serta mengetahui hubungan manusia dengan lingkungan dan menjadi dasar perencanaan mitigasi. Poin berikutnya yaitu jenis-jenis bencana. Bencana dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama itu ada bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan longsor. Yang kedua yaitu bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, angin kencang, banjir bandang. Yang ketiga yaitu bencana biologis. Contohnya seperti wabah, penyakit, serangan hama, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu apa itu resiko bencana? Resiko bencana adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau dampak yang muncul ketika suatu wilayah atau masyarakat terkena bencana. Risiko bencana bukan hanya dari besar kecilnya bencana, tapi juga dari seberapa siap manusia yang tinggal di wilayah tersebut. Jika masyarakat rentan dan tidak siap, risikonya sangat besar. Risiko bencana dipengaruhi oleh yang pertama bahaya potensi bencana yang terjadi, yang kedua kerentanan, seberapa rentannya masyarakat, yang ketiga kapasitas kesiapan masyarakat menghadapi bencana. Berikutnya yaitu contoh hasil analisis geografi. Geografi memberikan hasil analisis berupa peta, misalnya peta banjir yang dibuat berdasarkan curah hujan dan bentuk wilayah. Peta-peta seperti peta daerah rawan banjir, peta zona gempa, peta potensi tsunami, serta peta rawan longsor sepertinya sangat membantu dalam perencanaan mitigasi. Selanjutnya yaitu mitigasi bencana atau upaya mengurangi dampak. Mitigasi adalah langkah untuk mengurangi dampak dari bencana. Mitigasi ini dibagi menjadi dua, ada mitigasi struktural atau fisik, seperti pembangunan tanggul, penguatan bangunan, sistem peringatan dini, dan jalur evakuasi. Yang kedua yaitu mitigasi non-fisik, yang dapat berupa seperti edukasi masyarakat, simulasi evakuasi, pengaturan tata ruang, dan peningkatan kesadaran lingkungan. Poin berikutnya yaitu siklus manajemen bencana. Bencana tidak terjadi begitu saja. Kita harus melihatnya sebagai siklus. Ada tahap sebelum bencana, ada saat bencana, dan setelah bencana. Geografi membantu kita di semua tahap tersebut, seperti siklusnya itu yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Berikutnya yaitu perencanaan mitigasi berbasis geografi. Perencanaan mitigasi berbasis geografi dilakukan dengan melihat kondisi wilayah dan peta risiko. Contohnya, tempat evakuasi harus ditempatkan di daerah yang elevasinya tinggi dan aman. Materi terakhir yaitu contoh kasus di Indonesia. Indonesia sering mengalami bencana, contohnya seperti erupsi Merapi,
yang dimana pemerintah membuat peta KRB atau kawasan rawan bencana yang menunjukkan zona bahaya. Yang kedua, banjir Jakarta yang terjadi karena dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi dan alih fungsi lahan. Dan gempa Palu yang, disebabkan dan dipicu oleh pergerakan sesar Palu Koro. Dari materi di atas, dapat disimpulkan bahwa geografi sangat penting dalam kajian bencana. Dengan memahami kondisi wilayah dan membuat peta risiko, kita bisa melakukan mitigasi yang lebih tepat. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya.